Depresi adalah gangguan suasana hati yang ditandai dengan perasaan sedih, galau, dan rasa tidak peduli akan kesehatan diri sendiri. Apabila gangguan depresi dibiarkan begitu saja, apalagi tidak mendapatkan penanganan oleh ahli profesional, bisa-bisa menyebabkan penurunan produktivitas, gangguan hubungan sosial, dan bisa juga muncul keinginan untuk mengakhiri hidup. Gangguan depresi ini bisa menyerang siapa saja yang bahkan tidak memandang kasta, status maupun jabatan. Seperti halnya yang dialami oleh sepasang kakak adik asal Bangladesh yang akan kita bahas sebentar lagi. Karena gangguan depresi yang mereka derita, kakak adik asal Bangladesh ini membuat keputusan sembrono. Berikut kisah selengkapnya. Keluarga Tauhid ialah keluarga imigran asal Bangladesh yang tinggal di Allen, Texas. Keluarga yang dikepalai oleh Tauhidul Islam berusia 54 tahun ini bekerja di Badan Pusat Teknologi Informasi setempat. Sementara istrinya bernama Iren Islam berusia 56 tahun, sehari-hari menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga penuh mengurus keluarga. Sepasang suami istri itu memiliki 3 orang anak. Si sulung bernama Tanfir Tauhid, sedangkan 2 anak lainnya merupakan anak kembar, yaitu Farbin Tauhid dan Farhan Tauhid. Di lingkungan mereka tinggal, keluarga ini disebut-sebut sangat harmonis, penuh cinta, bahagia dan sukses. Ketiga anak Tauhid juga dikenal sopan, baik serta ramah tamah. Dari luar mereka terlihat pintar, karena masing-masing dari mereka sukses memasuki universitas-universitas unggulan. Kedua anak laki-laki Tauhid, yakni Tanfir dan Farhan, sama-sama mengenyam pendidikan di Universitas Texas mengambil jurusan ilmu komputer. Berbeda dengan saudara-saudaranya, Farbin, anak perempuan tunggal keluarga Tauhid ini, mendapatkan beasiswa penuh di Universitas New York menjadi mahasiswa jurusan seni. Memiliki keluarga utuh serta terpenuhi segala kebutuhan mereka ternyata tidak menjamin kebahagiaan ketiga anak Tauhid, terutama Farhan. Anak itu mengaku menderita depresi dari tahun 2016 sejak Farhan duduk di bangku kelas 9. Gagal ujian di semester awal membuat ia putus asa. Waktu terus berjalan, depresi yang diderita Farhan pun makin parah. Di tanggal 22 Agustus tahun 2017, pertama kali dalam hidupnya, Farhan mencoba melukai lengan tangan dengan menggunakan gunting kerajinan. Namun percobaan tersebut gagal sebab kedua mata pisau gunting tumpul sehingga hanya meninggalkan goresan luka yang tidak terlalu dalam. Belum puas menyakiti diri, Farhan lantas mengambil pisau di dapur dan mulai menggoreskan luka baru. Meski merintih mengeluarkan air mata, Farhan menikmatinya sampai ia tertidur pulas. Rasa sakit itu tidak membuat Farhan kapok, tapi justru malah ketagihan. Tadinya aktivitas tersebut dilakukan setiap seminggu sekali, tapi lama-lama frekuensinya bertambah drastis menjadi saben hari, bahkan kemudian meningkat setiap beberapa jam sekali dalam kurun waktu 1 hari. Berada di titik parah, Farhan berinisiatif memberitahu sang ayah perihal kondisi mentalnya yang semakin memburuk. Beruntungnya, Tauhid peduli akan keadaan Farhan. Berulang kali ia memasukkan putranya ke layanan camp kesehatan mental di Texas. Di layanan camp tersebut, Farhan menjalani serangkaian tes dan hasilnya positif. Ia didiagnosis menderita depresi. Di camp itu, Farhan diberi obat antidepresan juga mengikuti terapi secara rutin. Singkat waktu, kehidupan Farhan terlihat berjalan normal hingga ia memasuki jenjang SMA. Selama duduk di bangku SMA ini, Farhan seperti remaja-remaja pada umumnya. Dia aktif di berbagai kegiatan, memiliki banyak teman dekat, juga pernah PDKT dengan seorang wanita. Kendati demikian, depresi yang diderita Farhan masih berkelanjutan. Ia nekat meningkatkan dosis antidepresan yang bisa membuat suasana hatinya membaik dalam sementara waktu. Tahun demi tahun silih berganti, kondisi kesehatan mental Farhan tidak berubah sama sekali. Berbagai solusi yang didapat dari orang tua, teman dekat,
maupun tenaga medis tidak mampu membuatnya membaik secara permanen. Namun secerca harapan baru muncul ketika Farhan berhasil keterima menjadi mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer di Universitas Texas Austin. Menjalani hidup di tengah-tengah lingkungan sekaligus suasana baru mendorong Farhan berkeinginan memulai hidup normal layaknya orang-orang, di mana mereka akan menghabiskan paruh waktu di kampus untuk belajar demi meraih cita-cita. Tapi masalahnya, Farhan tidak mempunyai tujuan hidup. Dia tidak tahu mau menjadi apa. Rencana masa depan pun dia tidak punya. Bagi dia, arti hidup sesungguhnya ialah meraih kebahagiaan utuh, bukan mengejar ambisi menghabiskan waktu untuk bersekolah atau bekerja. Entah seperti apa jalan pikiran anak itu. Yang jelas, upaya dia menjalani hidup normal gagal total. 3 teman dekatnya yang tinggal seasrama bareng dia bahkan capek menyerah berhenti memberi dukungan kepada Farhan. Hal ini membuat Farhan bertambah depresi sehingga nilai-nilai akademiknya anjlok. Tidak tahan terus-terusan menahan beban tersebut, pada bulan Januari tahun 2021, Farhan memutuskan mengambil cuti kuliah dan balik pulang ke rumah orang tua. Kembali tinggal di rumah bersama keluarga rupanya tidak memperbaiki kondisi kesehatan mental Farhan. Apalagi Tanfir, kakak tertua Farhan, yang dikenal sangat jenius juga ternyata mengalami hal serupa. Sama-sama menderita gangguan depresi plus fobia sosial. Berusaha bangkit setelah liburan musim dingin berakhir, Farhan dan kakaknya Tanfir bekerja sama membuat proyek baru berupa komponen software 3D. Rencana proyek itu akan diajukan ke pihak universitas mereka dengan harapan mendapat nilai plus dari dosen. Akan tetapi usaha mereka berakhir sia-sia. Memasuki semester baru, Farhan balik lagi tinggal di asrama. Farhan kembali sekamar dengan 3 orang teman dekatnya yang sudah tahu betul bagaimana kondisi kesehatan mental dia. Ketiga teman itu dulu selalu memotivasi Farhan agar semangat berjuang melawan depresi. Namun seiring waktu berlalu, mereka lelah menghadapi Farhan. Perlahan mereka bahkan tega mengusirnya dari kamar asrama. Perkara ini tentu membuat perasaan Farhan bertambah kacau balau. Seminggu usai diusir dari kamar asrama, Farhan memutuskan berhenti kuliah. Ia balik lagi ke rumah orang tuanya. Minggu pertama berada di rumah, Farhan rutin menghabiskan sebagian waktu di depan televisi bersama si sulung Tanfir. Semenjak menemukan tontonan sitkom populer bertajuk The Office, depresi yang mereka derita sedikit mereda. Tapi ketika serial TV yang menjadi hiburan mereka tersebut tamat, kesehatan mental mereka berdua kumat, terutama si Farhan. Ia mengaku kecewa sekali dengan ending cerita serial sitkom itu yang menurutnya kurang memuaskan. Tidak ada lagi tontonan kesayangan mereka yang menjadi hiburan pelipur lara. Hari demi hari, depresi kedua anak laki-laki keluarga Tauhid kian bertambah parah. Menghadapi persoalan yang sama, pada tanggal 21 Februari tahun 2021, keduanya berinisiatif membuat kesepakatan di mana apabila dalam kurun waktu 1 tahun kondisi mental mereka tidak membaik, maka Tanfir dan Farhan akan membunuh seluruh anggota keluarga sebelum keduanya mengakhiri hidup masing-masing. Hal ini dilakukan supaya tidak meninggalkan kesedihan serta luka mendalam bagi anggota keluarga mereka jika hanya mereka berdua saja yang bunuh diri. Oleh sebab itulah, mereka memutuskan membunuh semua anggota keluarga. Tetapi belum ada 1 tahun, baru saja seminggu lebih berjalan, mereka sudah menyerah memilih mengakhiri hidup membunuh serta seisi rumah. Ketika mempersiapkan misi pembunuhan, Tanfir dan Farhan sempat mengalami kesulitan dalam menentukan senjata pembunuhan yang tepat. Setelah berunding cukup lama, mereka berdua akhirnya memilih senjata api yang rencana akan mereka beli di toko senjata setempat. Awalnya, mereka khawatir apabila mereka tidak berhasil mendapatkan senjata api. Karena peraturan di sana, setiap calon pembeli senpi diharuskan mengisi formulir terlebih dahulu yang menyatakan mereka tidak memiliki gangguan mental. Namun, ternyata formulir tersebut hanya sekedar formalitas. Pihak toko tidak meminta bukti apapun yang membuktikan calon pembeli senpi benar-benar sehat mental. Jadi, siapa saja dapat berbohong dalam mengisi formulir supaya diperbolehkan membeli senjata api. Maka dari inilah pada tanggal 29 Maret tahun 2021, Tanfir yang bertugas membeli ke toko berhasil mendapatkan 2 unit senjata api dengan gampang.
3 hari pasca membeli Senpi, pada tanggal 1 April tahun 2021, Farhan membuat catatan bunuh diri sebanyak 11 lembar yang ia simpan di layanan Google Docs. Link dokumen itu kemudian ia bagikan ke akun Instagram pribadi di mana semua teman follower Farhan bisa mengakses untuk melihat catatan bunuh dirinya. Inti isi dokumen Farhan ialah tentang curahan hati, mengenai gangguan depresi, rasa kecewa dia terhadap serial sitkom yang endingnya kurang memuaskan. Lalu Farhan juga menuliskan alasan mengapa dia dan Tanvir memutuskan membunuh seluruh anggota keluarga mereka, hingga mengkritik regulasi pemerintahan soal jual beli Senpi yang persyaratannya kurang efektif, sehingga memudahkan orang-orang tidak bertanggung jawab bisa mendapatkannya tanpa harus menunjukkan administrasi penunjang. Tak hanya mengomentari regulasi pemerintahan, Farhan juga mengkritik sistem filter pada layanan GoFundMe ketika ia menyumbangkan semua uangnya. Layanan itu dianggap tidak adil sebab tampilan beranda GoFundMe menayangkan galangan dana dari jumlah donasi tertinggi. Nah, masih di hari yang sama, setelah berhasil mendapatkan 2 Senpi, Farhan dan Tanvir lanjut menjalankan misi yakni mengeksekusi keluarga mereka. Tanvir bertugas menembak kedua orang tuanya, sedangkan Farhan menembak Farbin dan neneknya bernama Alfatun yang kebetulan sedang berkunjung ke rumah. Padahal diketahui nenek Alfatun berniat akan kembali pulang ke Bangladesh, tapi karena berhubung kala itu kasus COVID tengah melonjak, nenek Alfatun pun terpaksa menunda kepulangannya. Usai memastikan keluarga mereka tewas bersimbah darah, Farhan dan Tanvir menembak diri mereka sendiri secara bersamaan. 4 hari setelahnya di tanggal 5 Mei tahun 2021, peristiwa tersebut baru diketahui oleh pihak berwenang melalui laporan seseorang yang mengakses catatan bunuh diri Farhan. Semasa petugas tiba di TKP pada hari Senin pukul 1 dini hari, mereka bergegas mendobrak pintu rumah bata merah milik keluarga Tauhid di Allen, Texas. Saat mereka berhasil memasuki rumah, benar saja terlihat pemandangan mengerikan di mana terdapat 6 jasad manusia bersimbah darah bergelimpangan di lantai. 6 orang yang tewas itu adalah ayah Tauhidul Islam, ibu Iren, nenek Alfatun, Tanvir, Farhan dan saudara kembarnya Farbin. So, itulah tadi cerita tragis yang menimpa keluarga Tauhid. Bermula dari 2 orang penderita depresi akut yang tidak mampu mengatasi permasalahan mereka, nyawa keluarga pun ikut melayang. Well, sekian dulu. Apabila ingin menambahkan informasi atau mungkin memberi pendapat kalian terkait kasus barusan, tuliskan saja di kolom komentar ya. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini hingga akhir. Sampai jumpa di pembahasan kasus berikutnya. Stay healthy and see you.